Tahun 2007, Mabes Polri pernah melakukan pemeriksaan terhadap PT Makmur Elok Graha. Dalam hal ini Pak Tommy Winata pernah dimintai keterangan. Nah, menurut saya supaya ini transparan dan akuntabel, harus dipertanyakan kembali proses tahun 2007 itu hasil pemeriksaannya seperti apa. Di Mabes Polri? Mabes Polri, terkait MOU ini. Gitu ya, pernah ada. Jadi terkait klaim adanya 400, yaitu klaim dari Menteri Investasi. Menteri Investasi kita luar biasa Luar berarti. biasa ya. Luar biasa datanya ini. Datanya. Dari mana. Kalau menurut informasi ini ngibul. Berisik malam ini kita berisikin kisruh Rempang yang dengar-dengar katanya ada yang mencari cuan. Bersama kita di studio malam ini dengan kuasa hukum tim pembela keadilan masyarakat Rempang dan Galang, Sugeng Teguh Santoso, dan Sekjen Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Dr. Haris Maraden. Jadi apa sih sebetulnya inti masalah dari kisruhnya Pulau Rempang, Mas Sugeng? Intinya si BP Batam belum memiliki hak. Jadi sebetulnya BP Batam belum punya hak, belum punya. Sudah main gusur. Iya, satu. Yang kedua, dari syarat 7 itu, kalau BP Batam diberikan hak, dia tidak boleh alihkan kepada pihak ketiga. Loh, nggak boleh dong? Nggak boleh. Itu yang kemarin dengar rame-rame ke PT MEK itu apa itu? Nah, PT MEK ini adalah PT Makmur Elok Graha. Jadi begitu PT MEK disebut, tarik ke belakang ternyata ada MOU dan perjanjian tahun 2004. Antara BP Batam? 3 pihak ya. Nah, 3 pihak nih, satu pihak pertama adalah BP Batam ya. Pihak pertama BP Batam, kedua adalah pemerintah Kota Batam, pihak ketiga PT Makmur Elok Graha. Oh, 3 pihak. 3 pihak. Sudah dirangkap nih Wali Kota Batam, ex officio Kepala BP Batam. Dulu belum. Oh, dulu belum. Masih pisah-pisah ya. Jadi kalau sekarang kan dijabat oleh satu orang. Tapi kita runutannya ternyata PT MEK muncul itu dari 2004. Berarti bisa dibilang PT MEK mendapatkan atau membuat MOU tersebut ini belum sah secara legal. Belum dilakukan. Dia pun si pihak BP Batam tidak punya yang namanya legal standing untuk mengadakan perjanjian. Karena dia belum punya sertifikat. Belum punya KPR. tanah. Baru SK juga waktu itu belum. Belum ada SK-nya. SK-nya itu baru kemarin 2023 kalau tidak salah Juli. Nih ya, jadi begitu. Di 2004 itu PT MEK itu siapa? PT MEK tersebut namanya dengan jelas dalam dokumen saya adalah Bapak Tommy Winata. Itu yang anaknya Presiden Soeharto? Bukan. Oh, bukan ya? Itu kan Tommy Soeharto. Iya. Ini Bapak Tommy Winata ya, jadi gitu loh. Iya. Jadi nanti dalam perjanjian kalau di breakdown dahsyat sekali ya. Tiba-tiba saya tadi sedang mendidih, darah saya menjadi merinding saya. Atau biarin merinding juga di sana gitu ya. Bung Haris, ini Bung Haris sebagai Sekjen PPMI kan ngurusin serikat pekerja. Sempat menghitung nggak itu berapa sih sebetulnya investasi Shinji di Pulau Rempang yang kemarin dibangga-banggakan oleh Menteri Investasi kita, Saudara Bahlil, lalu dapat dengan nilai investasi sebesar itu dapat membuka lapangan itu berapa banyak? Karena kan Saudara Bahlil ini gembar-gembor di sana sini tuh bilang investasi ini akan dapat menyerap lapangan kerja sekian ribu. Pernah dihitung nggak oleh Saudara Haris? Pernah kita hitungnya dan pernah juga kita diskusi dengan banyak teman. Saya kira sedih juga dengar keterangan Bung Sugeng tadi. Jadi ini kita gembira dapat investasi dari luar. Nilainya fantastis. Untuk tahap 1 aja 170
triliun lebih. Sementara pemerintah kita juga di Menteri Keuangan untuk menarik investor asing mereka sampai mengeluarkan tax holiday. Di atas 30 miliar itu 20 tahun tax holiday-nya. Nah, ini menarik ya dilihat ya. Tapi dari sisi tenaga kerja kami lihat Bung Bahlil bilang 300 lebih tenaga kerja. Kalau kita hitung anak 2 300.000 atau 30.000. 300.000 orang kalau dikali 4, anak 2, istri 1 nanti 10-15 tahun ke depan, ini kan luar biasa, Bung. Akan menghasilkan 1 juta orang baru di Rempang sana, itu akan mengurangi pengangguran di Jawa sini. Kalau semua tenaga kerjanya dari dalam negeri. Nah, ada yang unik di situ. Kalau saya menilik, tadi saya hitung-hitung, saya lihat data Jakarta, pembandingnya Jakarta, komparasinya Jakarta. Jakarta ini setiap 1 triliun investasi itu menghasilkan, bisa mempekerjakan 4.000 orang kurang lebih. 1 triliun ya, menurut data BPS. Menghasilkan, membuka lapangan pekerjaan 4.000. Kalau sini berapa ini? Sekarang kalau kita hitung 171, itu kurang lebih 700.000 orang. 1 juta ya. Sementara Menteri menyampaikan bahwa hanya 300. Hanya 300? Nah, 700 kurang 300, 400. Nah ini kan ada kemungkinan, mungkin data komparasi saya yang salah, base komparasinya BPS tadi salah, atau menterinya salah baca, atau jangan-jangan selisihnya tenaga kerja asing. TKA Cina. Sawalah-walah. Atau mungkin di sana akan digunakan industri high-tech. Kalau industri high-tech kan tenaga kerja sedikit, mungkin itu. Jadi kita belum bisa nih, harus mendalam lagi. Jadi diperlukan presentasi itu seorang kan dalam menteri. keterangan rilisnya Menteri Bahlil itu kan disebutkan bahwa Xinyi International itu sebagai produsen kaca terbesar di dunia. Nah, jadi gini, Bu. Jadi bahan bakunya itu pasir kuarsa. Ya. Itu kan kalau kaca itu kan bukan investasi high-tech. High-tech itu kan seperti seluler, mobil listrik begitu. Kalau kaca apa sih? Jangan-jangan hanya investasi ini menimbulkan asap saja. Nah, ini kita kan belum begitu mendalam deteksi teknologi yang mereka pakai apa. Ini kan harus dijelaskan oleh menteri yang telah meyakini mengiyakan investor itu masuk. Kan di menteri itu harus punya tim melihat bahwa investasi seperti apa sih, teknologinya apa, tenaga kerja berapa banyak, lalu bahan bakunya dari mana. Sekarang kalau kita lihat bahan bakunya umpama dari pulau itu, kalau tax holiday 20 tahun, ya kalau saya jadi investor saya bisa kalin lah. Kalau Pak Untung orang Indonesia, saya orang asing, saya akan bilang gini, kasih saya 90 tahun, itu pulau saya akan kelola segini, tenaga kerja segini. Nah udah dilihat belum skema produksinya berapa lama? Jangan-jangan pasir silika di sana habis dalam 19 tahun. Jadi nanti begitu mau dikenakan pajak udah nggak ada, barang kita udah habis. Nah ini kan perlu dilihat juga, apakah memang dia kategori tax holiday atau tidak. Mudah-mudahan tidak, harapan kita tidak. Ini perlu kita dalami. Kalau ternyata kena tax holiday, ya ngeri-ngeri juga kalau cuma kapasitas bahan baku hanya 19 tahun. Berarti kita nggak dapat apa-apa masuk yang tuh di situ. Atau hanya 21 tahun, hanya setahun kita dapat pajaknya. Oh jadi ini ada tax holiday 20 ada tax holiday di atas 30 miliar itu 20 tahun. Nah, cuman kita lihat situ, yang dapat tax holiday itu kategori industrinya apa. Nanti coba kita dalami dari sisi itu. Nah, tapi dari sisi lain, tenaga kerjaan kami gembira. Karena ini akan membuka peluang tenaga kerja baru. 700.000. Iya, belum lagi kalau kita lihat UKM di situ, bayangin. Saat ini di Rempang itu hanya berapa jumlah penduduk. Sekarang bisa menjadi 1 juta orang dalam 5-10 tahun ke depan. 1 juta itu berapa dia butuh telur, berapa dia butuh beras, berapa dia butuh ayam. Itu kan akan menghidupkan sana dari ekonomi baru. Nah, cuman tadi sangat disayangkan nih kalau dengar cerita dari Bung Sugeng. Waduh. Kita agak menjadi peluang yang kita harapkan ini dari sisi kita untuk penambahan jumlah tenaga kerja malah jadi redup nih, Mas. Jangan-jangan nih barang nggak jalan nih. Jadi kita hanya dikasih PHP aja nih. Bahwa akan bertambah tenaga kerja baru di sana. Tapi sini juga kan sebelum taken MOU dengan Menteri Investasi, sebelumnya sudah pernah menaikkan investasi yang serupa, Mas. Masuk ke logistik kalau nggak salah. Saya mendapat informasi begitu ya, cuman saya nggak mendalami. Artinya Xinyi itu nggak perform juga waktu di Gresik ya, ataupun di tempat lain saya kurang begitu paham ya. Nah sekarang kan dia ada
sudah membuat perjanjian dengan Menteri Investasi, MOU. ya, MOU. Kemudian dari Menteri Investasi diberikanlah hak eksklusif kepada PT Mega Elok Graha, ya. Nah, sepertinya Xinyi ini akan menjadi investor. Pertanyaannya, ya, jadi Mega Elok Graha itu modalnya apa? Tanahnya? Tanahnya itu kalau di dalam SK pemberian punya BP Batam. Aturan 92 ya, tentang keputusan Kepala BPN itu diberikan kepada BP Batam. Nah, dengan 7 syarat. Salah satu syaratnya adalah melakukan pembebasan terhadap tanah milik penduduk serta tanaman tumbuh. Yeah. Dan di dalam perjanjian MOU tahun 2004 itu biaya tersebut ditanggung oleh BP Batam dan juga pemerintah Kota Batam. Jadi BP Batam menggeser, ya, menggeser warga, pakai uang rakyat, dong. Pakai uang rakyat. Rakyatnya digeser. Pakai uang rakyat pula kan kalau kita mau permudah gitu ya. Kan APBN kan? Iya, setelah itu APBN, barang yang sudah didapat ya diserahkan kepada PT Mega Elok Graha. Kerjasama dengan Xinyi gitu ya? Iya, ya, Mega Elok Graha untuk begitu, membangun kan? Ya pakai modal Xinyi. Jadi menggeser rakyat Indonesia dengan uang rakyat Indonesia. Iya. Kira-kira begitu ya. Jadi uang negara lah ya, yang juga adalah uang rakyat sebetulnya. Menggeser mereka. Maunya ke Pulau Galang, tapi kemudian kan sekarang beralih tetap di wilayah Rempang ya. Tetapi entah sebelah mana gitu ya. Yang wilayah yang tidak kemudian ada pembebasan gitu, tidak akan dibebaskan. Tetapi kan mereka tetap tercabut dari Kalau saya lihat timeline-nya, Mas Sugeng, ini kan timeline-nya kejadiannya di bulan Juli ya. Ada MOU di di Chengdu, Tiongkok di Chengdu. Xinyi dengan Menteri Investasi bulan Juli. Lalu tanggal 28 Agustus Pulau Rempang langsung ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. PSN. Dengan Permenko, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Itu Agustus loh. Cepet banget ya. Agustus cepet banget tuh. Lalu tanggal 7 September meledak. Kan pertanyaannya kalau dia bikin PSN kan harus ada syaratnya ya. AMDAL sosialnya ya. Ini sepertinya pemerintah pokoknya maunya pemerintah itulah sebetulnya yang benar. Padahal kebenaran di dalam memberikan perlindungan kepada rakyat harus taat pada konstitusi dan hukum. Betul. Ini hukumnya belum clear nih. Yang paling penting adalah soal hak masyarakat atas tanahnya belum dibebaskan ya. Makanya sekarang Himat Purelang menggugat ke pengadilan ya. Sudah sampai tahapan mana, Mas? Gugatan? Karena ini ada Xinyi yang kita gugat, ya ini panggilannya lama nih ya. Jadi alamat Xinyi juga ya saya dapat informasi harus akurat, jadi kami sedang memperbaiki gugatannya untuk alamat ya. Gugatannya ditujukan kepada 7 pihak kalau di sini ya. Siapa aja, Mas? Jadi gugatan ini kita tujukan kepada BP Batam. BP Batam, ya. 1. Kemudian Wali Kota Batam. Wali Kota Batam, 2. Kemudian PT Makmur Elok Graha ya. 3. PT Mek. Kemudian Presiden sendiri. Presiden digugat, Pak? Iya, gugat. Kemudian BPN. Kemudian Xinyi Glass ya. Terusnya notaris yang membuat MOU dulu dan juga membuat perjanjian ya. Notaris yang membuat perjanjian nomor 65 dan juga nomor 66. Jadi digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi ada 7 pihak nih yang digugat. Sudah didaftarkan? Sudah didaftarkan, kita daftarkan ini 28 September. Ya. Jadi kita daftar 28. Apa jangan-jangan gara-gara gugatan Mas Sugeng dan kawan-kawan ini, maka yang rencana pergeseran tadi sekarang terkatung-katung nih, Mas? Bukan, masyarakat melawan, bukan karena gugatan. Kalau penguasa ya nggak takut digugat.
Gugatan ini kan hanya sebagai satu upaya hukum untuk mengingatkan kamu salah. Kamu saya kasih tahu nih salahmu di mana. Gitu. Iya, ya kan. Argumentasi salahnya tuh kita kasih tahu. Kok mulai kendor ya ini pemerintah Batam, BP Batam nih kemarin berapi-api ya, semangat 45 gitu menggeser. Karena nggak ada anggaran. Anggarannya nggak ada. Nggak ada untuk kemudian merelokasi mereka, dibutuhkan anggaran. Kemarin kan kalau saya dengar BP Batam dan Pemkot BP Batam terutama meminta anggaran kepada pemerintah untuk merelokasi. Belum turun ya, tapi mereka sudah bilang sudah ada yang mendaftar segini, kemudian mereka mau dibawa kemana kalau belum ada, ya? Jadi gimana, saya nggak paham nih Mas Sugeng. Jadi BP Batam sudah mulai melakukan upaya pergeseran, anggarannya belum ada, mereka mau dipindahkan kemana? Mungkin mau buang ke laut. Ya, ya kalau mereka mau semuanya aja itu kan ada mungkin 7.500 ya. Kepala keluarga ya, mau ditaruh di mana kakak? Mau ditaruh di mana? Ini memang kerja amatiran yang saya lihatin ya. Kan mestinya kan kalau terjadi pergeseran warga, disiapin dulu tempatnya. Ya, sudah ada tempatnya, fasilitasnya, uang ganti ruginya, uang kerohimannya. Ya. Jadi kalau itu sudah tersedia, warga Rempang, yuk pindah ini PSN, gitu kan? Kita bantu Indonesia, gitu kan? Dan saudara-saudara bisa jadi pekerja juga di sini. Tapi saya mau tanya nih ya, kalau PSN itu kan salah satunya adalah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Kalau yang namanya nasional ini kan adalah satu upaya negara untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Proyek strategis nasional seperti bikin bendungan, ya, jalan, waduk, ya. Lah ini mau dibikin kawasan wisata terpadu dan juga industri kaca. Ini buat kepentingan investor apa masyarakat? Masyarakat Cina mungkin, Mas. Ya, mungkin juga ya. Karena sudah jelas. Ini kita seperti orang bodoh ya, dianggap bodoh. Dianggap bodoh, kemudian dilawan dengan regulasi yang mereka ciptakan sendiri, mereka mau laksanakan sendiri ya. Dengan menabrak segala ketentuan peraturan. Nah, Mas Sugeng sudah pernah ke lokasi? Saya belum. Ya. Tapi tim Mas Sugeng sudah ke lokasi? Sudah berkali-kali. Kalau kan koordinatornya, kalau saya kan anggota ya. Anggota tim Jakarta lah. Iya, tim Jakarta yang cuap-cuap juga. Ya. Tapi timnya sudah berkali-kali bertemu dengan masyarakat. Di sana. Kalau tidak salah ya, saya pernah tonton di media begitu, Menteri Bahlil itu kan mengaku sudah banyak masyarakat yang mendaftar katanya untuk digeser. Menurut Mas Sugeng pantauan di lokasi bagaimana? Enggak nih, kita punya data nih, sebentar ya. Saya buka data ini ya. Sebentar. Ini jadi yang mendaftar itu adalah kebanyakan kalau 400 kakak itu ya, itu kebanyakan pegawai BP Batam. Ya. Pegawai BP Batam ya. Jadi pegawai BP Batam yang tinggal di Pulau Rempang. Daftar untuk relokasi. Iya, jadi dari mereka untuk mereka. Nah, nih ya. Saya lihat nih ya. Ini catatan di lokasi nih ya. Catatan di lokasi bisa di zoom nggak? Di Sembulang Camping ya. Sembulang Camping ini. Aduh, ini banyak ya. Sembulang Camping itu ada 53 kakak. Ini adalah data ya. Data lapangan. Yang daftar 0. 53 kakak yang daftar 0. Iya, 0 ya. Kemudian daerah Mekar 43 kakak yang daftar baru 1. Ya. 1 kakak. Iya, ya. Dari 43. Kemudian Sembulang Pasir Merah ada 87 kakak. Yang daftar 9 orang. Mundur 1. Jadi 8. Iya. Kemudian Sembulang Tanjung 64 kakak, daftar 18, mundur 1, keluar 1. Sisa 17. Iya. Sembulang Hulu 86 kakak, enggak ada yang daftar. 0 ya.
Pasir Panjang 150 kakak, daftar 30, keluar 5. Ya. Tinggal sisa 25. Tinggal sisa 25 ya. Nah, ini kan data lapangan yang didapat oleh tim Himat Purelang ya. Jadi terkait klaim adanya 400, yaitu klaim dari Menteri Investasi. Menteri Investasi kita luar biasa Luar berarti. biasa ya. Luar biasa datanya ini. Datanya. Dari mana? Kalau menurut informasi ini ngibul ini. Jadi ngibul ini. Dari Rempang kibuli presiden tanda tanya. Ini kan juga harus kita cek and recheck ya. Ini kan data dari kami pemeriksaan lapangan ya. Kalau Menteri Bahlil punya 400 ya dicek. Ya gitu loh ya. Karena ternyata di lokasi masyarakat masih menolak. Ada yang menerima, ada banyak yang menolak. Sampai nginep di lokasi beliau. Iya ya. Karena kan memang presiden meminta supaya clear and clean. Pendekatan secara dialog, humanis. Ya sudah nggak apa-apa kalau pendekatannya adalah secara dialog, kita pun nggak ada masalah ya, jangan ada intimidasi. Kan awal-awal penggunaan pendekatannya dengan polisi ya. Nah, yang perkembangan terakhir yang menurut saya malah ngaco ya. Ada informasi turun orang sipil yang mengaku dari PT Makmur Elok Graha. Sipil? Iya, mau melakukan katanya pengukuran batas loh. BP Batam aja belum punya haknya, sekarang Makmur Elok Graha, orang yang antah berantah ini ya, yang katanya mau akan mendapatkan pengalihan yang turun. Ini kan menimbulkan konflik nih, potensi konflik. Ya, iya ya. Jadi cara-cara seperti ini ya harus dihentikan ya, jangan sampai terjadi bentrok. Kepolisian menurut saya sudah mulai menyadari ada problem hukum di sini, jadi sekarang sudah menarik diri. Ya. Jadi aparat kepolisian mundur. Sudah menarik diri, kan sudah kembali tuh Brimob ke Polda Riau. Kemudian polisi hanya berjaga. Hanya organik mungkin. Iya ya, berjaga. Kemudian pendekatannya adalah komunikasi. Makanya Bahlil kerja keras ya. Kita apresiasi kerja keras dia lah. Tangan dulu dong. Iya. Gitu ya. Jadi ini problem lah. Nah, ada yang menarik ya. Di sini saya langsung kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa Rempang itu sebetulnya tanah kita mau digadaikan kepada investor. Ya. Kenapa? Karena di sana Makmur Elok Graha itu akan mendapatkan hak eksklusif. Ya. Pembebasannya dibiayai oleh negara, tapi tanahnya dikasih Makmur Elok Graha. Setelah Makmur Elok Graha mendapatkan tanahnya tersebut, dia boleh alihkan kepada pihak ketiga termasuk asing. Luar biasa. Luar biasa. Ya, bayangkan. Bisa nggak ya saya punya tanah seperti itu? Bisa. Ini apa tuh, akuisisi PT Makmur Elok Graha. Akuisisi bisa ya kan? Karena MOU itu dari 2004 nggak pernah ada aktivitas, jadi tiba-tiba hidup di 2023. Jadi MOU itu dasarnya apa BP Batamnya? Dia kenapa? Belum dapat investasi dong. Dia kan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan presiden ditunjuk sebagai badan pengelola otorita Batam. Dia MOU dengan PT MEG kan? Iya. Nah, terus kompensasinya apa dia memberikan MOU kepada PT MEG? Nggak jelas nih. Apa yang didapatkan kan? Bayar tanahnya pakai uang negara, diberikan kepada MEG gratis begitu, MEG kemudian narik investor. Jadi bahkan dijamin izin-izin tersebut akan diberikan ya kepada PT Makmur Elok Graha. Bahkan ada jaminan bahwa Makmur Elok Graha akan dilepaskan dari tuntutan hukum dari pihak manapun. Canggih sekali. Waduh, dahsyat ini ya. Ini dahsyat. Yang merumuskan MOU tersebut entah kuliah di mana ini. Terus ini ada aroma KKN, ya kan? Tercium lah. Iya, jadi kolusi ya, yaitu tindakan permufakatan jahat yang merugikan kepentingan negara, masyarakat. Ya. Ini ada. Jadi ini harus diteliti, harus didalami oleh
sebetulnya penegak hukum potensi ini. Asal muasal MOU Betul, tersebut, ya. Lalu ditindaklanjuti harusnya nih. Tahun 2007, Mabes Polri pernah melakukan pemeriksaan terhadap PT Makmur Elograha. Dalam hal ini Pak Tommy Winata pernah dimintai keterangan. Nah, menurut saya supaya ini transparan dan akuntabel, harus dipertanyakan kembali proses tahun 2007 itu hasil pemeriksaannya seperti apa Di Mabes Polri. Mabes Polri terkait MOU ini, gitu ya, pernah ada. Sekarang MOU tersebut telah menjadi satu proses menjadi kenyataan nih. Kalau sudah muncul HPL ya, maka akan diserahkan kepada PT MEG Makmur Elograha. Tapi dari percepatan ya, saya sebut percepatan nih, Mas Sun. Percepatan penetapan PSN pun ini apakah ada tanda kutip perlu ditelusuri? Kok bisa secepat itu? Penetapan PSN dari bulan Juli, ada MOU di China begitu, di Chengdu, lalu di akhir Agustus kalau nggak salah itu sudah ditetapkan bahwa Rempang sebagai proyek PSN. Ya. Apa perlu ditelusuri juga? Harus dong. Ada aromanya juga nih menyengat-nyengat. Iya, harus ya. Kenapa? Tadi saya bilang kalau dalam pengertian saya proyek strategis nasional itu untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Merujuk kepada pasal 33 ya konstitusi ya. Yeah. Tapi ini kan kepada korporasi. Makmur Elograha. Dengan mengorbankan ribuan masyarakat yang ada di sana, ya, hanya sekedar kemudian mau direlokasi. Ini udah ketidakadilan ya. Bu Haris, ya. Bu Haris gimana? Sinye Glasses Internasional, Sinye Internasional ini? Saya kira dari perspektif kita secara ekonomi kita berharap ini berjalan. Berharap ini berjalan. Betulan. Ini benar. Persoalan tadi mereka harus kuat tuh soal regulasi, benar. Karena ini bisa jadi penghambat. Maka harapan kita ada pertumbuhan ekonomi baru dan pertambahan tenaga kerja dan pendapatan negara di situ. Ini bisa terganggu akibat tidak jelinya mereka dalam menata proses-proses dan tahapan dalam proyek itu, termasuk bagaimana perolehan hak atas lahan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira Menteri juga perlu sosialisasi lebih jelas agar rakyat itu tidak bimbang. Sekarang merasa seakan-akan pemerintah tidak benar, kan dilihat dari sisi hukumnya tidak benar, tapi secara ekonomi belum tentu. Bisa jadi barang ini benar, tapi dia harus jelasin, umpama kenapa dari 4.000 DKI di sana hanya 1.000 rasionya, umpama tuh, atau mungkin yang rasio kita yang salah, dia jelasin. Kalau itu dijelasin kan semua orang ngerti. Yang clear ya? Clear. Jadi sekarang belum clear nih? Belum clear. Nah yang kedua, dia harus menjelaskan kapasitas bahan baku di situ berapa. Dan per tahunnya akan mengelola berapa lama habis. Jadi kita lihat, tax holiday hanya sekian persen yang tidak bayar pajak, sekian persen akan dibayar pajak. Tapi kalau ternyata dia bilang hanya 15 tahun, ya berarti pabrik kaca itu kita tidak dapat yang signifikan. Jadi Cina dapat untungnya, Indonesia dapat asapnya gitu maksud Bu Haris? Indonesia dapat hasil kuarsannya hilang. Nah, dapat asapnya aja kan? Pabrik kira begitu. Dapat ributnya aja gitu. Ributnya bangsa ribut. Berisik. Ini kan ngeri ini barang. Jadi saya kira mereka merubah tata kerja yang lebih baik. Jadi Bu Haris, Rempang lanjut, stop. Secara ekonomi, industrinya lanjut, tapi mereka memperbaiki mekanisme dan tata. Kalau nggak diperbaiki, stop saja. Saya kira itu Bung Sugeng pasti bilang stop. Tapi kalau dari kita berharap jalan dong nih barang, tapi kalau nggak benar juga percuma. Stop. Buat negara nggak ada gunanya. Stop gitu. ya. Mas Sugeng, kita harus stop proyek Rempang ini ya. Kemudian melibatkan peran serta masyarakat ya sebagai pemilik asli wilayah tersebut untuk membuat rencana yang melibatkan mereka untuk ke depan. Bung Haris ragu, kayaknya mungkin sudah ditawari berapa lapangan kerja. Saya rasa memang harus sisi kita serikat berharap itu. Tetapi lapangan kerja. Kalau kerjanya mereka serampangan seperti ini itu kan tidak akan jadi. Kita tidak berharap juga. Jadi investasinya lanjut. Ya, investasinya lanjut. Tapi mereka harus mengikuti regulasi yang benar. Dan pertama, nah yang Mas Sugeng stop. Ya. Stop dulu. Jadi batalkan MOU dengan PT Makmur Elograha.
Karena apa? Tunggu dulu. Karena apa? Ini melanggar juga undang-undang monopoli. Kenapa harus Makmur Elograha saja? Orang saya juga punya kok korporasi yang bisa membuat perjanjian itu. Kalau cuma saya mau cari pemodal aja, ya kan? Ada juga dong pengusaha lain. Seperti ada indikasi. Kita tawarkan dengan orang investor dari Amerika, Jepang. Ini kan satu usaha yang sehat, ya. Kenapa sih kita terikat dengan MEG? Dari 2004 nggak bikin apa-apa, masih dipertahankan. Ya. Ada apa? Ada apa? Ya. Publik curiga ada dong. Apa? Jadi batalkan dulu dengan MEG, kemudian dibuat secara terbuka, transparan, akuntabel, bahwa investasi di sana harus sesuai dengan regulasi, menghormati hak-hak masyarakat, sejahtera bersama dong. Stop. Nah, stop dulu. Iya, tapi di stop. Stop, tapi bisa lanjut. Di stop, tapi harapannya ini rencana bisnis tetap jalan, mekanismenya harus diperbaiki dan masyarakat dilibatkan dalam proses itu. Masyarakat ada apa-apa, tak bisa apa-apa kita ini. Jadi sangat berisik banget Rempang ini karena memang nggak sesuai regulasi, nggak menghormati hak-hak masyarakat. Dan ada yang disembunyikan. Ada yang mau cari keuntungan, ya. Ada yang cari cuan. Diduga kalau kemarin sudah bebas tanggal 28 ya. Ini kan dari ratusan miliar itu kalau triliun itu digelontorkan, Pilpres butuh duit loh. Karena menjelang Pilpres juga. Iya, dikejar makanya deadline-nya tanggal 28. Siapa nih yang mau menerima gelontoran triliunan itu? Ada dugaan ada yang ingin cari cuan. Iya, ya kan? Berisik Republik, Rempang, betul berisik. Mantap. Mantap. Ya.